Kali ini kita akan membahas tentang data flow diagram. Pendekatan perancangan terstruktur ini dimulai sejak awal tahun 1970. Pendekatan struktur dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil-hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan jelas dan baik. Melalui pendekatan struktur ini juga permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem yang dibuat mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan dalam peningkatan produktivitas dan kualitas yang lebih baik. Konsep perancangan terstruktur. Pengertian dari konsep ini adalah sebuah metode pendekatan secara berurutan atau aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Data flow diagram ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk pengambilan data flow diagram ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada jalur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart atau bubble diagram atau model proses atau diagram alur kerja atau model fungsi. Dengan data flow diagram ini memungkinkan profesional sistem Data flow diagram ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun buat program. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, bubble model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD ini sering digunakan juga khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan pada fungsi sistem. Komponen flow diagram. Komponen data flow diagram. Ada dua macam komponen data flow diagram. Yang pertama adalah versinya Jane and Serson. Ini adalah gambarannya ya, Jane Serson. Yang kedua adalah versinya Jordan dan DeMarco. Nah, ini yang di bawah nih, Jordan dan DeMarco. Bisa dilihat ya perbedaannya ya.
Terminatornya sama, cuma dia perbedaan di proses. Kalau Jordan de Marco prosesnya berupa lingkaran, kalau Jean de Sersen prosesnya berbentuk kotak. Untuk data store-nya dia menggunakan kotak dengan seperti ini gambarnya ya. Dan kalau de Marco gambarannya seperti ini. Kalian bisa memakai keduanya, ya kan? Maksudnya keduanya kalian bisa pilih salah satu versi yang mana yang akan dipakai. Komponen atau terminator atau entitas luar ini adalah mewakili external entity yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan, dikenal dengan nama entitas luar. Ada dua jenis entitas luar. Yang pertama adalah terminator sumber atau source ya. Ini merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua terminator menjadi tujuan atau sink. Ya, ini merupakan terminator yang menjadi tujuan dari data atau informasi. Ini gambarnya ya. Terminator sumber, misalnya dari bagian penjualan masuk ke proses. Kalau terminator tujuan, ya kan, dari proses masuk ke terminator tujuan. Bisa juga keduanya sebagai terminator tujuan atau sebagai terminator sumber. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terminator dapat berupa orang, dapat berupa organisasi, bisa juga departemen di dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tetapi di luar dari kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Jadi di luar sistem yang kita pakai, mungkin ada sistem yang lain sebagai input, itu bisa juga termasuk terminator. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang sedang dikembangkan. Komponen terminator diberi nama sesuai dengan bagian yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang kita buat modelnya ya. Biasanya menggunakan kata benda. Contoh, bagian penjualan, pelanggan, konsumen, supplier, pimpinan, manajer, dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Banyak ya, tergantung sesuai dengan sistem yang kita buat. 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama adalah terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses di sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Yang kedua, profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Nomor 3, hubungan yang ada antara terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Jadi hubungan antara satu terminator dengan terminator tidak akan digambarkan di DFD. Karena terminator yang akan digambar adalah hubungan terminator dengan proses. Ya, hanya satu kan, hubungan terminator dengan proses. Komponen proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama pada komponen proses ini juga dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya ya, seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah KSRS, SKS, mengirim barang, dan lain-lain. Itu merupakan contoh-contoh dari komponen proses. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses berkaitan dengan input dan output. Yang pertama adalah satu input, satu output. Yang kedua, satu input dan banyak output. Yang ketiga, banyak input dalam sebuah proses, keluarnya cuma satu proses. Yang keempat adalah banyak input yang masuk ke proses dan keluar
banyak output juga. Ini 4 kemungkinan yang terjadi di dalam proses. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama adalah proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Yang ketiga, sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Contoh proses yang salah, ini ada 2 proses ya, gambar 1 dan gambar 2. Yang proses 1, kesalahannya adalah proses mempunyai input tapi tidak menghasilkan output. Nah, kita lihat ya. Proses nomor 1 ini dia ada input, ya kan? Tapi dia tidak menghasilkan output. Lalu kalau yang nomor 2, dia menghasilkan output tapi tidak mempunyai input. Nah, ini adalah contoh kesalahan di dalam proses. Komponen data proses, data store. Komponen data store digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda majemuk. Misalnya komponen data store mahasiswa, komponen data store barang, bisa ya. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi. Misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik, dan lain-lain. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder, agenda, dan lain-lain. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yang menghubungkan data store dengan satu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Alur data store, alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan suatu paket tunggal data. Lebih dari satu paket data, sebagian atau alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data. Lebih dari satu paket tunggal data atau sebagian dari satu paket tunggal data atau lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Nah, gambar seperti ini. Di sini ada satu alur data store-nya masuk ke proses. Alur data store yang berarti sebagai update data, seperti menambahkan satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket data atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Jadi di sini ada proses di gambar ini ya. Proses ini nanti hasil dari proses ini masuk ke data store. Nah, proses di sini bisa juga menambah, mengedit. Nah, karena ini berupa update data dari data yang sebelumnya. Setelah diupdate maka disimpan. Komponen data flow atau alur data. Ini digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah masuk dan keluar dari sebuah proses. Alur data digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian sistem yang lainnya. Alur data juga dapat merepresentasikan data atau informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya dilakukan dengan menggunakan kata benda. Contoh, data laporan penjualan, data persetujuan PO, dan lain-lain, ya kan? Ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data. Yang pertama adalah konsep paket data, yang kedua konsep alur data menyebar, yang ketiga konsep alur data mengumpul,
Yang keempat, konsep sumber atau tujuan alur data. Kita bahas yang pertama ya. Konsep paket data. Apabila dua data atau lebih mengalir dari satu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sama, harus dianggap sebagai satu alur data tunggal. Karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Nah, ini contohnya. Jadi ada data dari mahasiswa yang berisi nama, NPM, alamat, masuk ke periksa formulir data ulang. Nah, ini konsepnya kalau dipecah begini salah. Karena si mahasiswa sendiri, ya kan, data-data ini adalah atribut dari mahasiswa. Maka harus ditulis seperti ini. Mahasiswa, formulir daftar ulang, masuk ke proses. Jadi atribut mahasiswa di sini adanya masuk di dalam formulir daftar ulang. Yang kedua, konsep alur data menyebar. Yang kedua, konsep alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda, atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Nah, contohnya gini. Ini ada alur data dari data store masuk ke pesanan, ya kan, berupa data pesanan masuk ke proses. Dari proses ini mempunyai tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah laporan penerimaan sehari-hari masuk ke manajer. Ada lagi laporan penerimaan sehari-hari dengan data yang sama masuk ke bagian pembukuan. Ini konsep alur data menyebar. Yang selanjutnya adalah konsep alur data mengumpul. Beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung ke tujuan yang sama. Ini gambar seperti ini. Ada dua proses. Yang pertama proses pembuatan faktur, yang kedua proses membuat slip pengirim, ya kan, memiliki data yang sama, dia kirim ke konsumen. Jadi namanya konsep alur data mengumpul. Konsep sumber atau tujuan alur data. Semua alur data harus minimal mengandung satu proses. Maksudnya, suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke satu data store, bisa juga ke terminator atau keduanya. Suatu alur data dihasilkan dari suatu data store atau terminator dan menuju ke satu proses. Satu alur data juga dihasilkan dari satu proses dan menuju ke proses yang lainnya. Gambarnya ada seperti ini. Ini proses, dari proses ini ada alur data ke terminator, ada alur ke data ke data store. Sekarang terbalik nih, ya kan? Proses yang lainnya adalah dari terminator ada alur data ke proses. Dari data store ada alur data ke proses. Ada juga dari proses ke proses. Cuma nih yang dari proses ke proses jarang dipakai biasanya ya. Kesalahan umum pembuatan DFD. Yang pertama adalah ada proses masukkan ke dalam sebuah proses. Kesalahan umum pembuatan DFD. Yang pertama adalah proses mempunyai input. Proses ini mempunyai input, tapi dia tidak mempunyai output. Nah, ya kan? Jadi di dalam proses nggak ada outputnya. Ini ada satu kesalahan. Yang kedua, ada proses menghasilkan output, tapi tidak menghasilkan input. Tadi tidak mendapatkan input.
Kesalahan umum pembuatan DFD. Kita lihat gambar yang pertama. Di satu proses memiliki input tapi tidak mempunyai output. Yang kedua, di satu proses memiliki output tapi tidak memiliki input. Nah, yang ketiga, input masuknya tidak sesuai dengan outputnya. Input masuknya student home, tapi kenapa outputnya jadi grade? Padahal di sini adalah prosesnya adalah calculate grade. Yang keempat, data store tidak memiliki keluaran. Yang kelima, data store tidak memiliki masukan. Yang keempat, sebuah proses tidak memiliki masukan tapi dia memiliki keluaran ke data store. Yang kelima, data store tidak memiliki masukan. Tidak memiliki masukan ya. Yang keempat, data store tidak memiliki keluaran. Yang kelima, data store tidak memiliki masukan. Tidak ada masukan. Yang keenam, hubungan langsung antar entitas luar. Yang ketujuh, masukkan langsung ke entitas ke data store. Ini nggak boleh ya. Yang kedelapan, keluaran langsung dari data store ke terminator. Yang kesembilan, dari data store ke data store. Yang kesepuluh, data masukan dan keluaran tidak bersesuaian dengan data store. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan DFD. Yang pertama adalah dalam satu proses tidak memiliki output, padahal dia memiliki input. Yang kedua, sebuah proses memiliki output, tapi dia tidak mempunyai input, tidak ada masukan ke data store. Kesalahan umum pembuatan DFD. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan DFD. Yang pertama adalah di dalam satu proses memiliki dua input, tapi di proses ini tidak memiliki output. Yang kedua, di dalam sebuah proses memiliki output, ada dua output di sini, tapi di proses ini tidak ada input yang masuk. Yang ketiga, di dalam sebuah proses calculate grade ini memiliki output grade, tetapi masukan yang ke dalam calculate grade ini adalah nama student, ya kan, student name. Jadi tidak sesuai antara input dengan outputnya. Yang keempat,
sebuah proses memiliki output ke data store, tapi si proses ini tidak memiliki input. Nah, begitu juga yang nomor 5. Si data store memiliki output ke proses, tapi si proses ini tidak memiliki output. Nah, yang keenam, sebuah terminator memiliki arus data ke terminator yang lain. Ini salah juga. Yang nomor 7, dari terminator memiliki arus data ke data store. Nomor 8, dari terminator memiliki input dari data store. Ini juga kesalahan. Kesalahan yang 6, 7, 8 ini karena si alur data terminator harusnya memiliki data dari proses dulu. Jadi dari terminator ke proses baru ke terminator yang lain. Begitu juga sama dengan yang 7 dan 8. Begitu juga nomor 9, dari data store ada alur data ke data store yang lain. Ini salah juga. Nomor 10, ini dari satu proses memiliki output ke data store. Dari data store memiliki output ke student grade. Kesalahannya adalah data store ini memiliki masukan yang memasukkan data yang berbeda. Yang satu masukannya student name, yang satu keluarannya student grade. Nggak nyambung kan? Ini kan merupakan data dari nama murid. Harusnya yang keluar adalah tentang data nama murid, bukan tentang student grade. Nah, ini adalah 10 kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan DFD. Nah, ini keterangan yang tadi ya. Oke, sekian dulu jelasan dari saya untuk materi kali ini. Akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lainnya. Sampai ketemu di materi. Oke, sekian dulu materi dari saya pada pembahasan materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe-nya.